Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ainin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah melimpahkan kenikmatan kepada kita dengan cara Allah memudahkan kita semuanya untuk dapat mengerjakan amalan-amalan ketaatan, salat fardu secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memelihara petunjuk ini sampai akhir hayat. Amin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah penting dalam menjaga keistiqomahan. Kita kemarin sampai selesai pada pembahasan kaidah ke 5 atau 4? 5. Ada yang bisa sebutkan? Bisa sebutkan atau bisa mengulang, membantu yang lain? Coba angkat tangan. Atau orangnya beda semua nih? Ya. Beda semua ya. Yang pertemuan lalu mengikuti ada? Banyak. Masya Allah, lupa. Ya. Kalau lupa berarti manusia, Pak. Ya. Kalau bukan manusia, ya. Kalau manusia memang tempatnya lupa. Ya. Ada yang ingat? Buat catatan? Ya, silakan. Abu Khalid. Yang pertama, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam beramal. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam beramal. 2. Yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Istiqomah tidak akan terwujud kecuali ikhlas karena Allah setiap amalan. 3. Yang ketiga, berkaitan antara lahir dan batin, yaitu sesuai dalam beramal. Masya Allah. Istiqomatul jawarih bistiqomatil qalbi. Istiqomahnya lahir itu dengan istiqomahnya batin. Istiqomahnya anggota badan sesuai dengan istiqomahnya hati. Kemudian yang keempat, adalah istiqomah berkaitan dengan 3 hal, yaitu niat, perbuatan, dan perkataan. iya, istiqomah berkaitan tentang 3 hal: niat, perbuatan, dan perkataan. Terakhir 5, Terus menerus dan sekuat tenaga. Kenapa sekuat tenaga? terus menerus dan sekuat tenaga. Al-istiqamatul matlubatu minal abdi hiyasadadu wal muqarabah. Istiqomah yang diminta dari seorang hamba terus menerus dan sekuat tenaga, sekuat kemampuan. Ya, Masya Allah. Jadi kita sudah mengulang ya. Saya kasih hadiah dulu, Abu Khalid.
Hadiah apa nih? Mushaf. Barakallahu fikum. Mushaf Madinah. Saya dikirim sama saudara saya dari Madinah. Mushaf banyak dari Madinah, suruh bagi-bagikan. Ya. Yang dibagi yang bisa menjawab pertanyaan ya. Insyaallah. Ya. Baik, kita masuk ke kaidah ke-6 malam hari ini. Semoga bisa selesaikan sampai 10, tapi kalau tidak selesai ya nanti bagian keempat. Ya. Para ulama mengatakan salah satu kaidah penting dalam menjaga keistiqomahan adalah thamratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu 'ala sirati yaumal qiyamah. Buah manis istiqomah seorang hamba di dunia adalah istiqomahnya ia menyeberangi sirat di hari kiamat. Buah manis istiqomah seorang hamba di dunia adalah istiqomahnya ia nanti menyeberangi sirat di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin diselesaikan dan dimudahkan urusan akhirat kita, dan urusan yang paling mencekam itu nanti satu ketika kita dibangkitkan, kemudian ketika kita dihisab, kemudian ketika kita memegang catatan amal, dan kemudian kita melewati sirat. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, Rasulullah SAW bersabda, manusia tidak ingat keluarganya di 3 tempat ya, di 3 tempat ya, karena yang mereka ingat hanya neraka. Yaitu yang pertama adalah ketika hisab, yang kedua ketika memegang catatan amal, dan yang ketiga ketika di atas sirat. Dan kata para ulama, istiqomahnya kita menyeberangi sirat nanti di hari kiamat itu sangat ditentukan dengan istiqomahnya kita selama di dunia. Jadi buah manis istiqomah di dunia itu nanti adalah dimudahkannya urusan-urusan kita ketika hisab, ketika catatan amal dibagikan, kemudian ketika kita ini dipersilahkan satu persatu menyeberangi sirat ya. Makanya inilah pentingnya kita untuk kemudian membahas tentang istiqomah ini. Karena apapun keadaan kita di dunia, makanya saya sering katakan kondisi hati kita berpengaruh, berkaitan erat dengan nasib kita nanti di akhir. Kondisi kita sekarang ini berkaitan erat dengan tempat berakhir kita, surga atau neraka. Maka seakan-akan kaidah ini menjelaskan kepada kita dengan bahasa yang tersirat, kalau ingin istiqomah di dunia, maka salah satu tipsnya adalah dengan senantiasa mengingat hari akhir, mengingat hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat akhirat, mengingat panjangnya hari hisab. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, panjangnya padang mahsyar, ketika manusia semua nanti sudah dibangkitkan Allah di padang mahsyar, dikumpulkan tumpak blek jadi satu. Kata Rasulullah SAW, lamanya kita di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ya Allah, 50.000 tahun. Dan manusia berdesak-desakan sebagaimana pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya, kata Rasulullah. Dempet-dempetan hadirin. Karena saking banyaknya manusia di muka bumi sekarang yang hidup saja 7 miliar hadirin. Kemudian yang sudah mendahului kita berapa ya, anak cucu kita nanti berapa ya, banyak sekali dikumpulkan Allah, 50.000 tahun. Dan satu harinya di akhirat itu seperti 1000 tahun. Kalikan sendiri berarti ya. Fa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 100.000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Makanya kita ini di dunia sebenarnya ada lama, Pak ya. Para ulama itu menghitung-hitung secara matematika. Kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun, hidup kita di dunia rentang antara 60 sampai 70 tahun ya. Itu kata para ulama,
kalau dihitung pakai waktu di akhirat, 70 tahunnya manusia itu seperti 8 menit tadi. Seperti berapa? 8 menit. Bentar doang kita ini di sini, Bu. Ya. Cuman sebentar saja. Makanya para ulama itu mengingatkan, kalau kamu kaya di dunia, kalau hidupmu enak, hidupmu bisa apa saja, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Cuman 8 menit. Kalau hidupmu menderita, hidupmu sakit-sakitan, berpindah dari satu musibah ke musibah yang lain, sabar sebentar, 8 menit. 8 menit dong. Ya, 8 menit saja. Ya. Tapi 8 menit ini 8 menit yang menentukan, masalahnya begitu. Makanya kalau kita ini pingin istiqomah, resepnya kaidah ke-6 ini apa? Ingat nanti ada hari yang sangat panjang, antri orang itu hari. Makanya sebagian ulama mengatakan, mengapa kok 50.000 tahun? Ya, karena hari hisabnya itu panjang, Pak. Satu-satu dipanggil, detail ditanya Allah satu persatu. 24 jam kita selama 60-70 tahun itu ditanya sama Allah, dihisab, dihitung sama Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Maka Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tazkirah itu menggambarkan ketika hari hisab telah digelar oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah memanggil satu persatu hambanya. Allah memulai memanggil hambanya yang pertama. Dan kata para ulama dari hadis-hadis yang ada, yang pertama kali akan dihisab itu umatnya Nabi Muhammad, sebagai kemurahannya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya. Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas disebutkan, kita ini adalah umat yang terakhir dan yang pertama. Ya. Umat yang terakhir maksudnya terakhir dari Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, dan nanti umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dipanggil nama pertama, kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab beliau, Fulan bin Fulan. Maka orang yang dipanggil namanya valid, hadirin, Fulan bin Fulan, ayahnya namanya Fulan. Dia sadar bahwa yang dipanggil Allah adalah dirinya, tapi dia mencoba bersembunyi di tengah kemelut manusia itu. Ya, deg-degan hadirin. Kemudian sampai akhirnya Allah perintahkan malaikatnya, ambil Fulan bin Fulan. Malaikat itu makhluk yang tahu keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat. Sesembunyi apapun kita di tengah banyak manusia, malaikat tahu. Menarik tangan kita, membawa ke depan, dilihat dan disaksikan oleh semua orang. Kemudian ketika kita sudah berada di depan, kita akan mulai dihisab satu persatu. Para ulama sepakat bahwa hisab yang pertama itu apa? Yang pertama kali akan dihisab itu soal sholat dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Baru amalan-amalan yang lain. Ya. Baru amalan-amalan yang lain. Sholat apa? Sholat sunnah apa sholat fardu? Sholat fardu. Sholat sunnah akan dihisab, menggenapkan sholat fardu yang kurang sempurna. Ya. Nah kemudian hadirin muliakan Allah, dimulai hisab. Ya. Anda tahu ya, bagaimana kronologi hisab itu? Satu orang itu lama nih, dan yang lainnya menyaksikan. Bahkan Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan adilnya bertanya kepada fulan, apa saja yang kamu lakukan? Madza fa'alta fid dunya ya fulan? Apa saja yang kamu lakukan di dunia? Maka manusia yang akan dipanggil Allah ini akan berkata yang baik-baik saja. Ya Allah, saya itu taat sama Engkau ya Allah. Sholat tak pernah terlambat ya Allah. Sedekah setiap kali ada uang sisa, uang lebih saya sedekahkan ya Allah. Zakat tak pernah absen ya Allah. Saya mampu berhaji, saya haji ya Allah. Ya, dihitung semua, dikatakan semua amalan baiknya. Ya.
saya tidak pernah bermaksiat kepadamu ya Allah. Akhirnya manusia ini banyak memberikan kedustaan-kedustaan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala muak dengan jawaban manusia yang banyak uzur ini. Ya, banyak alasan. Maka apa yang dilakukan Allah? Kata Imam Al-Qurtubi, Allah akan membungkam lisan kita. Karena banyak alasan. Kata Allah dalam surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat ke-14, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, dan manusia hari itu terhadap dirinya mereka bersaksi. Walau alqa ma'adzira, walaupun sebenarnya yang mereka persaksikan adalah alasan-alasan yang kemudian Allah menjadikan mulutnya dikunci. Hadirin, kronologi mulut dikunci ini disebutkan Allah dalam surah Yasin 65. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulutnya. Ya, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian kami persilahkan tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami persilahkan kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan di dunia. Jadi nanti yang berbicara setelah mulut dikunci itu pertama kali tangan dan kaki. Tapi kata para ulama tidak hanya tangan dan kaki, semua anggota tubuh kita ini bersaksi. Jadi hanya di dalam ayat ini disebutkan tangan dan kaki, kata para ulama, karena tangan dan kaki itu adalah anggota tubuh yang paling banyak digunakan bermaksiat. Ya, tangan ini sering dolim, tangan ini sering mengambil hak orang, tangan ini sering berbohong, tangan ini sering maksiat. Kaki pun sama. Kaki ini dengan kaki kita berpaling dari panggilan Allah, dengan kaki kita terlambat sholat, dengan kaki kita malas bergerak ke tempat-tempat yang baik, dengan kaki kita langkahkan diri kita ke tempat-tempat maksiat. Kemudian kulit akan ditanya, mata akan ditanya, telinga akan ditanya, semuanya akan ditanya. Mereka kemudian jujur sejujur-jujurnya kepada Allah. Kemudian setelah semua data dicocokkan sama Allah, ternyata cocok sesuai dengan apa saksinya. Ini maha adilnya Allah begitu, tidak ada kezaliman hari itu. Kemudian sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka mulutnya. Kemudian setelah membuka mulutnya kembali, Masya Allah, si mulut ini beralasan lagi kepada Allah, ya Allah, tanganku dan kakiku dusta ya Allah. Gak begitu aslinya ceritanya ya Allah. Saya tidur malam itu ya Allah karena benar-benar kecapean, bukan karena tidur malam sehingga saya tidak bisa sholat subuh ya Allah. Cari alasan sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala, karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memanggil saksi ahli yang pertama anggota tubuh kita ini, Allah panggil saksi ahli yang kedua. Kata para ulama, saksi ahli yang kedua itu adalah manusia lain yang pernah kita zalimi. Jadi nanti ada beberapa saksi ahli yang akan dihadirkan Allah dalam hisab setiap manusia. Yang kedua, manusia lain yang pernah kita zalimi, yang kenal sama kita, diumumkan sama Allah. Siapa yang kenal Fulan bin Fulan, ketika nama itu disebut lagi, ya, maka pundak kita gemetaran. Hadirin, ya. Wajah kita semakin pucat, pikiran kita semakin buyar. Kemudian akhirnya semua orang yang mengenal kita dan pernah kita ambil haknya dan kita zalimi mengangkat tangannya. Karena kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Ibnu Abi Dunya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa yang dijelaskan Rasulullah SAW, bahwa nanti kesibukan manusia di akhirat itu tinggal satu, di padang mahsyar itu. Mereka sibuk mencari pundak orang lain untuk memikul dosanya. Kesempatan nih, Allah bilang siapa yang kenal sama si Fulan dan siapa yang pernah dizalimi sama si Fulan, angkat tangan semua. Kemudian ngantri hadir untuk menggugat si Fulan, si zalim ini. Satu persatu ditanya sama Allah, apa yang pernah dia lakukan kepadamu?
Dia merampas hakku ya Allah. Dia mengambil tanahku ya Allah. Dia menipuku ya Allah. Dia berdusta kepadaku. Dia mempermalukanku di depan umum ya Allah. Dia mengambil kehormatanku ya Allah. Ya. Semuanya disebutkan. Dari dosa dolimnya lewat lisan, lewat tangan, lewat semuanya, lewat harta dan lain sebagainya. Kemudian sampai akhirnya kronologinya kita tahu ya, bahwa kemudian dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata terbukti. Maka Allah akan bertanya kepada orang-orang madlum ini, apa yang kalian minta dari si fulan? Ya Allah, pundak kami terlalu berat untuk penanggung dosa kami ya Allah. Ya, timpakan dosa-dosa kami kepada pundaknya si fulan. Transfer diri, dosa. Kalau habis dosanya, kemudian ternyata kadar kezalimannya masih, transfer balik ke diri. Pahalanya si dolim ditransfer kepada si madlum. Bangkrut tadi. Muflis, kata Rasulullah gitu kan. Atadruna manil muflis. Kalian tahu enggak siapa orang muflis itu? Orang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu man laisa lahu dinar wala mata' ya Rasulullah. Orang yang tidak punya uang, tidak punya barang dagangan, bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nanti di akhirat membawa banyak amalan solih, tapi ternyata lisannya tidak dia jaga untuk menjaga kehormatan saudaranya. Tangannya dolim kepada saudaranya, kakinya dolim kepada saudaranya. Kemudian akhirnya nanti semuanya akan berubah dari posisinya. Jadi saksi ahli kedua itu orang-orang yang punya urusan kita di dunia, urusan dengan kita di dunia. Makanya para ulama itu mengatakan kalau kita punya salah sama Allah, kita bertobat, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, kemudian dia tidak memaafkan, perkara besar yang nanti akan digugat di akhir. Ya, makanya selesaikan semua urusan dan perkara sama manusia itu. Kenapa? Karena nanti akan digugat oleh Allah Subhanahu wa taala, digugat oleh si orang yang kita zalimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya panjang sampai akhirat. Ya, urusannya panjang sampai akhirat. Cukup? Belum cukup hari ini. Allah itu Maha Adil. Allah berjanji fahum la yudlamun. Mereka nanti di hari hisab sama sekali tidak dizalimi. Ya. Kalau mereka menanam, mereka yang memanen. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan saksi yang ketiga. Ini saksi yang paling ahli hadir. Apa saksi yang ketiga? Allah datangkan bumi tempat kita berpijak. Surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menginformasikan semua informasi yang ia punya. Dihadirkan bumi, mudah saja Allah menghadirkan bumi, wong makhluknya Allah. Kemudian bumi ditanya sama Allah, wahai bumi, kau kenal orang ini? Sangat kenal ya Allah. Rumahnya jalan ini, nomor ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini, negara ini ya Allah. Kemudian Allah bertanya detail kepada bumi tentang orang ini. Apa yang dia lakukan selama hidupnya, didata sama bumi. Ya Allah, tanggal sekian, jam sekian, di dalam rumahnya, ketika dia sendirian, dia melakukan ini dan itu ya Allah. Detail. Saksi ahli hadirin. Makanya para ulama itu sampai mengatakan kalau sudah bumi menjadi saksi di hari hisab nanti, maka sebenarnya tidak ada kesempatan untuk kita bermaksiat di atas muka buminya Allah ini hadirin. Karena semuanya ketahuan. Semuanya ketahuan hadirin. Ya. Cukup bumi? Belum cukup. Ada saksi ahli yang keempat. Saksi ahli yang keempat adalah Rasulullah SAW dihadirkan. Makanya para sahabat itu sampai malu sekali. Wa ya syau'ata wa in afau, kata Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in. Sungguh memalukannya kita nanti di hari kiamat, walaupun kita sudah diampuni Allah sekalipun. Karena yang menyaksikan itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya sama Allah, Muhammad, ini umatmu kok bisa dia banyak maksiat kayak gini?
Apa yang telah kamu sampaikan kepada mereka ini. Kemudian para nabi semuanya akan berkata sesuai dengan umatnya masing-masing dan para nabinya masing-masing, la ilma lana ya Rabb. Ya, dalam surah Al-Maidah 109 itu disebutkan. Ya, yauma yajma'ullahu ar-rusula. Di hari di mana para rasul dikumpulkan dengan umatnya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, madza ujibtum, apa yang telah kalian sampaikan kepada mereka ini. Kemudian para rasul berkata, la ilma lana ya Allah, kami tidak punya ilmu atas itu ya Allah. Setelah kami wafat, mereka beramal sesuai dengan kehendak mereka ya Allah. Tapi betapa memalukannya kita hadir. Pertama kali perjumpaan kita dengan Rasulullah di hari hisab justru tidak menjadikan Rasulullah bangga memiliki umat seperti kita. Kalau ternyata kita menghadap Allah dalam tumpukan dosa, dalam banyaknya maksiat yang kemudian dipertontonkan di hadapan Rasulullah, kesan pertamanya Rasulullah ketemu umat kecewa hadir. Ya. Kalau kita ini tidak sibuk-sibuk beramal sholih, tidak sibuk-sibuk bertobat dan beristighfar kepada Allah di dunia, ya, disaksikan Rasul. Ya. Ibnu Mas'ud ketika membaca ayat surah An-Nisa ayat 41, ya, ketika Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, tolong bacakan aku Al-Quran. Aqra'u alaika unzil, ya Rasulullah, aku bacakan Al-Quran padahal Al-Quran turun untukmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, uhibbu, ya, an asma' min ghairi, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Kemudian Ibnu Mas'ud baca ayat sampai ayat ke-41 terhenti. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW menangis mendengarkan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, maka bagaimanakah kelak ketika aku, kata Allah, ketika kami mendatangkan setiap umat itu dengan rasulnya masing-masing, waji'na bika ala haula'i syahidan, dan aku mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Berat hadirin Rasul itu menyaksikan umatnya ternyata jauh dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata belum cukup. Setelah semua saksi ahli dihadirkan oleh Allah, semua orang sudah dihisab, semua manusia sudah dihisab, tiba saatnya saksi yang paling pamungkas sendiri, yaitu apa? Catatan amal kita. Kata Imam Al-Qurtubi, catatan amal itu akan dibagi Allah, diterbangkan Allah, dan catatan amal itu akan menemui pemiliknya sesuai dengan namanya, ya, tidak akan tertukar. Ya, orang-orang yang banyak amalan solihnya akan memegang catatan amalnya dengan tangan kanan, ashabul yamin, pakai tangan kanan. Orang-orang yang banyak catatan dosanya, maksiatnya lebih dominan, akan memegang dengan tangan kirinya, ashabus shimal. Cover catatan amalnya juga berbeda. Kalau yang banyak pahalanya, covernya putih, kata Imam Al-Qurtubi. Kalau yang banyak dosanya, covernya hitam. Kemudian hadirin, setelah semuanya sudah megang catatan amalnya masing-masing, mereka yang catatan amalnya putih, covernya, mereka tersenyum bahagia. Kemudian ketika melihat, setelah membuka cover catatan amalannya, dibuka halaman pertama, wajah mereka yang tersenyum berubah menjadi pucat pasir, menjadi khawatir, ketakutan. Kenapa? Karena ternyata halaman pertama dari catatan amalannya itu full isinya dosa. Di balik halaman kedua dosa, halaman 3 dosa, 4 dosa, 5, 7, 8, 9, 10 dosa, sampai pertengahan halaman isinya dosa semua. Ya. Mereka pikir ini dulu berita dari Allah dan Rasulnya, kalau catatan amalnya dipegang pakai tangan kanan berarti banyak pahalanya, selamat. Ternyata halaman pertama sampai pertengahan isinya dosa. Kemudian setelah dia panik membacanya, dosa semua ini. Kemudian di akhir paragraf, di halaman terakhir itu, di pertengahan,
Allah Subhanahu wa taala tuliskan di catatan amal, wahai fulan bin fulan, itu semua perbuatan dosa dan maksiat yang kau lakukan, dan aku mengampuninya, kata Allah. Dan aku mengampuninya. Aku ampuni semua dosamu. Kemudian dibuka halaman selanjutnya, dia baca halaman selanjutnya, isinya amalan solih dan pahala semua. Amalan solih, taat, amalan solih. Halamannya lebih tebal daripada halaman awal-awal tadi. Kemudian di akhir cover, si fulan ini membaca, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya ini semua adalah amalan solih yang kau usahakan. Aku menerimanya dan aku melipat gandakan balasannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surga. Kemudian diiring oleh para malaikat, lega hatinya hadirin. Setelah lega, dihadapkan kepadanya sirat yang panjang, ya, yang tebalnya itu seperti 7 helai rambut saja. Kemudian akhirnya karena dia sudah lega, dipersilahkan Allah masuk jannah. Dia lewati sirat itu dengan sangat mudahnya. Nah, ini sebabnya ada orang itu yang begitu gemetar dan begitu itu takut, tapi ada orang itu yang jalan secepat kilat. Kenapa? Karena proses hisabnya sudah dikasih bocoran sama Allah. Beda nasibnya, kata Imam Al-Qurtubi, dengan orang yang megang dengan tangan kiri, covernya hitam. Dia sudah khawatir, pundaknya sudah gemetaran, pikirannya sudah buyar. Ketika dibuka bukunya, dia lega diri. Karena halaman pertama dari bukunya isinya amalan soleh semua. Wah, alhamdulillah. Jebul ini covernya salah, pikir mereka. Ya, tadi saja nih tangan kanan, mungkin refleks tangan kiri megangnya. Mereka memberikan kemungkinan. Dibuka halaman pertama amalan soleh, dibuka halaman kedua amalan soleh, tersenyum, semakin lega. Halaman ketiga amalan kebaikan. Karena memang seburuk-buruknya pendosa itu kan pasti pernah melakukan amalan soleh. Ditulis Allah di awal-awal, amalan soleh sampai akhirnya dia merasa lega, mulai tersenyum dia. Kemudian di pertengahan halaman, kata Imam Al-Qurtubi, Allah tuliskan di dalam catatan amalan itu, wahai fulan bin fulan, itu semua kebaikan yang coba kau usahakan, dan aku menolaknya, kata Allah. Dan aku menolaknya. Kemudian dibuka halaman berikutnya, isinya dosa dan maksiat tadi. Halamannya lebih tebal daripada bagian pertama. Panik, wajahnya pucat, ketakutan, khawatir. Dia selesaikan catatan amalnya sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala tuliskan di situ, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya itu semuanya dosa, maksiat, kemungkaran, ya, kedurhakaanmu kepadaku. Semua itu akan aku lipat gandakan balasannya nanti di neraka. Sudah diancam sama Allah, hadirin. Jadi ketika nutup catatan amal itu panik, lewati sirat itu panik, hadirin. Makanya kemudian tidak berhasil masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Maka hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Ya. Kita ini diingatkan oleh para ulama. Ya, kunci istiqomah di dunia itu, kata para ulama tadi, apa kaidahnya? Samratul istiqomah fi dunya, al istiqomah itu ala sirat yaumal qiyamah. Buah istiqomah di dunia itu adalah istiqomahnya kita menyeberangi sirat. Makna tersiratnya apa? Kalau kita ini pingin ingat dunia, ingatlah perjumpaan kita dengan Allah. Ingatlah kematian, ingatlah sulitnya hari kiamat nanti. Perjalanan masih panjang. Kita ini baru di alam dunia, baru selesai alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Setelah ini ada alam barzah. Ya, kita akan ditanya siapa Rob kita. Ustaz, masuk orang Islam tidak bisa pertanyaan semudah itu. Lagi pula kan sudah dapat bocoran dari Allah, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Masa pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab? Kata para ulama, tidak bisa bagi orang-orang yang tidak pernah dekat sama Allah. Elu nanti lisannya.
Tidak bisa bagi orang-orang yang tidak pernah kenal siapa Rasulnya, apa sunnahnya, ya, bagaimana sejarahnya. Tidak bisa bagi orang-orang yang malu punya identitas Islam, tidak bangga sama keislamannya, malu delik-delik kalau sama, wah saya orang Muslim, ya, tidak percaya diri dengan keislaman. Gimana kita bisa nanti menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur kalau kita sendiri tidak pernah dekat sama Allah, tidak pernah kenal sunnah Rasulullah, tidak pernah kemudian ya bangga menjadi seorang Muslim. Ya. Maka yang dimuliakan Allah, kaidah yang ke-6 yang penting untuk kita pahami hari ini adalah kalau kita ini ingin dimudahkan dalam istiqomah, salah satu resepnya adalah ingat sulitnya nanti hari hisab, hadir. Ya, ingat perjumpaan kita dengan Allah, ingat dekatnya kita dengan ajal, hadir. Dekatnya kita dengan kematian. Ya, kita ini kan tinggal nunggu giliran. Bisa jenengan yang duluan, saya yang terakhir. Bisa saya yang terakhir, jenengan yang duluan. Ya, balik toh ini Ustaz ya. Ya kan begitu hadirin. Ya. Dekat hadirin dengan kematian. Makanya kadang-kadang kita ini perlu untuk menghidupkan hati itu dengan zikrul maut. Kalau guru saya dulu di pesantren ingatkan, zikrul maut cara yang paling gampang itu 2. 1, kalau ada pengumuman lelayu, ya, dan orangnya Muslim, sholat, kita mungkin tidak pernah ngobrol sama dia. Asal dia orang sholat, mungkin saudaranya saudara kita, teman kita, atau jamaah masjid, tapi mungkin kita ya sekali 2 kali saja ketemu, papasan, senyum sama dia. Kemudian kok dikabarkan meninggal, datang hadirin, ya, datang. Kan hukumnya fardu kifayah Ustaz. Yang lainnya sudah nyolatkan, yang lainnya sudah mandikan, sudah nguburkan, gugur kewajiban kita. Ya, kan apa ngurus orang mati atau jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Selama sudah ada yang melakukan, gugur kewajiban yang lain. Tapi bukan soal hukum hadirin. Kita bicara soal menghidupkan hati. Datanglah untuk bertakziah, datanglah untuk menyolatkan. Ya. Kemudian saksikan suasananya. Saat takziah itu saksikan apa kata-kata orang kepada si mayit ini. Keluar pujian-pujian untuk si mayit. Ketika meninggal justru kebaikan-kebaikannya ternyata banyak. Kemudian saatnya kita menyolatkan, lihat itu peti yang ada di depan itu hadir. Kemudian pikirkan, ya Allah, kalau saatnya tiba nanti saya di dalam peti seperti itu ya Allah, di saf pertama masjid yang biasa saya sholat di dalamnya, apakah akan sebanyak ini orang menyolatkan? Apakah akan muncul kebaikan-kebaikan saya diingat orang, atau justru aib-aib saya semua terbuka ya Allah? Menghidupkan hati hadirin, mengingat kematian ini. Ya. Kemudian cara yang kedua kata guru saya adalah kita datang ke tukang jual kain, Pak. Beli kain putih 2,5 meter. Sebelum pulang mampir warung beli kapur barus, Pak. Kemudian sampai rumah gosok-gosok itu, Pak. Kemudian nanti malam sebelum tidur jadikan selimut tidur, Pak. Wah, merinding itu, Pak. Saya punya itu, Pak. Kalau mau pinjem dulu boleh. Ya. Tapi itu jadi cara yang ampuh, Pak. Jadi cara yang ampuh. Lagi lemas, lagi futur gitu ya. Ambil selimutan. Tidak jadi tidur itu. Allah, ya, redek gitu. Ya Allah, besok kalau saya sendirian begini, ya Allah, gimana rasanya ini? Ya, semua dihadapi sendirian. Jadi, ini yang punya pengikut banyak, yang punya koneksi banyak, tidak berguna. Jadi, Anda punya harta banyak, jabatan, pangkat, kedudukan, keterkenalan, cuman 3 deh, nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Sendirian kita hadapi resikonya. Tidak bisa minta bantuan lagi ya, tidak ada koneksi, tidak ada kenalan lagi, sendirian. Ya. Kalau sudah semangat lagi lipat tuh, Adin, lipat taruh lemari.
kalau lagi futur lagi pakai. Ini resep ampuh Pak. Sanatnya sambung ke guru saya Pak. Saya kasih sanatnya ke jenengan. Ya, Masya Allah. Ya, ijazah, ya. Ijazah. Ya, beli kain, ya, kain kafan, kemudian gosok pakai kapur baru sedikit. Kemudian tidur pakai itu cara murah meriah ya. Nah hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Ini kaidah ini penting. Kaidah yang keenam ini penting. Sekali lagi, kalau kita ingin istiqomah, ingat hari kematian, ingat sulitnya hari kiamat, dan ingat perjumpaan kita kepada Allah nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ini nasihat terutama untuk saya dan untuk jamaah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.